Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita akan segera memasuki ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga keluarga Bapak Musa Atumbasa. Dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sejemput jemaat kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita akan puji dan muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 33. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Suaramu Kudengar. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kembali kita akan puji dan muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 55. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dan itu boleh nyata pada malam hari ini, kami boleh diperkenankan kembali oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Bapa dalam surga, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami Tuhan, suci kuduskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengar. Kami percaya kami diberikan kekuatan hikmat oleh Roh Kudus Tuhan
untuk memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap dan rindu untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan, kita persiapkan pembacaan kita yang saya sudah siapkan dari Kisah Rasul pada pasalnya yang ke-20. Kisah Para Rasul 20 kita akan baca dari ayat 28 sampai dengan 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang disebut berbahagia ialah kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengar, membaca firman-Nya, dan secara khusus boleh memperlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah peranan penting majelis dalam jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja setiap kita mempunyai peran yang berbeda-beda dalam pelayanan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dan tentunya Bapak Ibu, setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Nah, tentunya untuk menata pelayanan di dalam gereja dibutuhkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan untuk melaksanakan tri panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 7 dan juga di Titus pada pasal pertama ayat yang ke-5 dan 9, kita bisa menemukan betapa pentingnya seseorang harus diangkat untuk melaksanakan tugas pelayanan di dalam jemaat. Para rasul sebagai pemimpin dalam jemaat meminta kepada jemaat supaya mengangkat 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk dapat menangani pelayanan kepada para janda miskin. Nah, demikian juga Bapak Ibu dengan yang terjadi di dalam gereja zaman sekarang ini. Para rasul di dalam firman-Nya dikatakan mereka berfokus pada pelayanan firman dan doa. Nah, ke-7 orang yang dipilih jemaat mula-mula ini adalah embrio atau cikal bakal dari jabatan sebagai penatua yang akhirnya berkembang sampai saat ini. Nah, keberadaan penatua tentunya sangatlah penting bagi jemaat.
Oleh karena itu Bapak Ibu, syarat untuk menjadi penatua pun ditentukan dengan ketat. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 7 dan juga pada Titus 1 ayat 5 sampai 9. Nah, tentunya dengan syarat yang tertulis dalam Alkitab. Penatua diharapkan dapat menghasilkan penatua yang cakap melalui pemuridan dan penggembalaan. Jadi, secara singkatnya dapat dikatakan bahwa penatua hendaknya bisa melahirkan penatua. Nah, itu berarti melalui cara hidup kita sebagai penatua kiranya dapat menjadi teladan bagi setiap orang, sehingga dapat melahirkan penatua-penatua yang selanjutnya akan meneruskan tongkat estafet pelayanan di dalam jemaat. Oleh karena itu, dalam pesan-pesan Rasul Paulus yang terakhir kepada para penatua dari Efesus ditegaskan bahwa karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Itu di dalam ayat 28 pembacaan kita tadi. Jadi intinya jelas Bapak Ibu bahwa peranan penatua dikelompokkan menjadi dua. Tugas yang pertama ialah menjaga diri atau integritas diri, dan dapat dimengerti bahwa integritas pribadi ini termasuk menjaga iman, kemudian menjaga kesalahan hidup, dan juga kasih persaudaraan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian tugas yang kedua ialah menjaga seluruh kawanan atau penggembalaan. Menggembalakan jemaat termasuk di dalamnya menyebarluaskan dan menjaga ajaran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena akan banyak serangan yang akan muncul, baik itu dari luar maupun dari dalam jemaat, yang berusaha untuk mencerai-beraikan kawanan domba Allah. Oleh karena itu, peranan penatua dalam jemaat haruslah dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Supaya jemaat terlindungi dari ajaran yang memutarbalikan kebenaran firman Allah. Nah, kedua tugas tersebut Bapak Ibu dapat dikatakan merupakan tugas yang utama seorang penatua dalam gereja. Nah, dalam hal inilah Bapak Ibu, tugas untuk menjaga kawanan domba Allah dilaksanakan bersama-sama dengan pendeta jemaat. Di samping itu, tugas pelayanan sosial juga mengiringi tugas penggembalaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya dijalankan oleh syemasi yang harus mengurus, diberi tugas khusus untuk melaksanakan tugas diakonia. Nah, kalau kita baca di Markus 6 ayat 37 dikatakan, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Nah, inilah para pelayan Tuhan. Ada jabatan sebagai syemasi, ada jabatan sebagai penatua, dan juga sebagai pendeta. Ketiga jabatan ini bukanlah jabatan antara karyawan dan atasan, atau dikatakan antara pimpinan dan bawahan, namun lebih kepada rekan sekerja dengan fungsi masing-masing yang tentunya saling mendukung untuk pertumbuhan sebuah jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pemahaman jemaat di Gereja Torah Mamasa, tentunya mengenal tiga jabatan gerejawi ini. Dalam pelaksanaannya disebut sebagai majelis jemaat. Ya, mungkin selama ini kita memahami bahwa majelis itu adalah hanya penatua dan syemasi. Tapi sebenarnya majelis itu terdiri atas pendeta, penatua, dan syemasi.
Namun Bapak Ibu perlu dipertegas kembali bahwa di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini memang ketiganya berbeda. Namun kita harus tahu bahwa mereka sama-sama kawanan sekerja Allah, dan Allah sendiri yang menetapkannya. Nah, dengan memahami hal tersebut Bapak Ibu, maka tentunya majelis jemaat akan dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Nah, tentunya di dalam melaksanakan tugas, setiap majelis membutuhkan dukungan dan doa dari semua warga jemaat, sehingga Allah bekerja secara optimal melalui alat-alatnya, yaitu majelis jemaat. Jadi kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, sehubungan dengan persiapan di dalam pemilihan penatua dan syemasi, mari kita mendoakan dan tentunya kita mendukung para calon penatua dan syemasi yang sudah terpilih. Sebab dalam kemajelisan kita harus pahami, ada yang menanam, kemudian ada yang menyiram, dan ada pula yang memperhatikan dalam jemaat Tuhan. Nah, kalau ketiga hal ini kita kerjakan Bapak Ibu, yakinlah bahwa kita semua akan selalu diberikan kemampuan oleh Tuhan mengangkat segala tugas pelayanan kita masing-masing dengan fungsi kita masing-masing dan juga sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan oleh karena itu, mari bersama dengan panitia pemilihan penatua dan syemasi, kita bersama-sama terlibat untuk mendukung dan mendoakan demi suksesnya pemilihan penatua dan syemasi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jordan. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita persiapkan persembahan kita, dan untuk mengiringinya kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 153. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, pakailah seluruh hidupmu. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih oleh karena Tuhan boleh memperkenankan kami semua
boleh merenungkan firman-Mu yang telah boleh mencerahkan pemikiran kami, boleh memberikan pemahaman kepada setiap kami mengenai betapa pentingnya seorang majelis di dalam sebuah pelayanan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini kami mempunyai fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kami tahu bahwa dengan berbedanya fungsi kami masing-masing, dengan tanggung jawab yang berbeda-beda, kami saling memperlengkapi satu yang lain di dalam menata pelayanan di jemaat kami. Dan firman-Mu juga boleh menguatkan kami selaku pelayan-pelayan firman, selaku pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahwa Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi setiap kami di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami. Bapa dalam surga, bersama dengan jemaat kekasih Tuhan, kami datang mendukung di dalam doa buat keluarga Bapak Musa Atom Basa bersama istri di dalam masa tua mereka. Mereka selalu jatuh bangun oleh karena kelemahan tubuh karena usia lanjut. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan pelihara kehidupan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dan keselamatan di dalam mereka menjalani masa tua mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat anak-anak, keluarga mereka masing-masing dan pekerjaan mereka. Anak-anak mereka Tuhan berkati, Tuhan pelihara, jaga, lindungi. Dan kami juga berdoa secara khusus buat saudara kekasih kami Albert yang sampai saat ini terus bergumul karena sakit penyakit yang ia derita. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atasnya, angkat sakit penyakitnya dan pulihkanlah kesehatannya Tuhan, sehingga boleh kembali bersama-sama dengan kami di dalam jemaat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat cucu dan cicit yang dalam pertumbuhan maupun di dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara kami yang sampai saat ini masih terus menghadapi pergumulan hidup lewat kelemahan tubuh, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Pura, Bapak Adarias Kombongkila, Adrian Pesutoding, dan juga Ibu M. Gappa dan Rai Tiranda, dan juga buat Serapim yang sedang menjalani pemulihan di rumah. Tuhan jawab setiap kerinduan mereka, kerinduan kami untuk mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan kepulihan yang asalnya daripada Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, Ibu Pendeta dan para majelis, penatua dan syemasi, dan juga seluruh jemaat, dan juga bagi tim IT, kantor ya pianis di dalam mendukung pelayanan ibadah yang kami laksanakan secara online. Tuhan berkati juga panitia pemilihan penatua dan syemasi, berikan hikmat, kemampuan, kesehatan kepada mereka dalam mengemban tugas pelayanan ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan. Tuhan mampukanlah bagi setiap orang yang mengelolanya, boleh mengelola dengan baik dan benar. Dan Tuhan berkati juga berkat-Mu yang masih ada pada tangan kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, sejemput jemaat kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita puji muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kini Jemaat 350. Kita nyanyikan bait pertama, "O berkati kami". Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, dan diucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Musa Atumbasa bersama dengan seluruh warga jemaat yang selalu rindu dan setia dalam mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara online, dan juga kepada tim IT, para kantoria dan pianis yang juga selalu mendukung terselenggaranya ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.